aliansi paling kontroversial abad ini, retak di depan mata dunia. Trump dan Netanyahu, dua nama yang dulu tampak seperti kawan sejati dalam panggung geopolitik dunia, kini justru saling berjarak. Dulu satu suara, kini mulai saling tikam dalam senyap. Amerika Serikat di bawah Trump yang dulu dieluk-elukan sebagai pelindung setia Israel, kini justru jadi sumber tekanan. Bukan hanya minta gencatan senjata, tapi juga diam-diam berunding dan musuh-musuh Israel, Hamas, Iran, bahkan Houthi. Pengiriman senjata ditunda, diplomasi diputar balik, dan dukungan penuh di PBB mulai digoyang. Apakah ini pengkhianatan terbesar dalam sejarah hubungan Amerika-Israel? Atau ini adalah isyarat bahwa bahkan loyalitas politik pun bisa runtuh saat dunia mulai muak dengan kekejaman perang? November 2016, saat dunia tercengang oleh kemenangan seorang outsider bernama Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Dari semua pemimpin dunia, yang paling gembira bukan dari Eropa atau Asia, melainkan dari Timur Tengah, Israel. Benjamin Netanyahu, sang Perdana Menteri, menyambut kemenangan Trump dengan sorak-sorai penuh semangat. Ia bahkan menyebut Trump sebagai sahabat sejati Israel, yakin bahwa hubungan keduanya akan memasuki babak baru yang jauh lebih kuat dan menggairahkan. Dan benar saja ikatan mereka langsung membara. Hadiah-hadiah besar dari Amerika mengalir deras ke Israel. Trump melangkah dengan berani, bahkan lebih radikal daripada presiden Amerika manapun yang pernah ada. Langkah pertamanya mengejutkan dunia, menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir Iran. JCPOA, sebuah perjanjian yang sama ini dipandang Israel hanya memperpanjang ancaman dari Teheran. Tapi Trump tak berhenti di situ. Pada Januari 2020, ia memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, otak militer Iran yang paling ditakuti. Dunia gempar, sementara Israel diam-diam bergemuruh dengan kemenangan. Tak hanya itu, Trump mengemparkan kawasan dengan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah yang selama ini dihindari oleh pendahulunya demi menjaga stabilitas regional. Trump tak peduli, ia menegaskan Yerusalem adalah ibu kota Israel tanpa kompromi. Dan puncaknya adalah Abraham Accords, kesepakatan revolusioner yang membuka jalan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebuah terobosan bersejarah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, dan Trump berdiri di garis depan sebagai arsiteknya. Bagi Netanyahu, semua ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dalam satu masa jabatan presiden, Trump memberikan lebih banyak keuntungan strategis daripada 20 tahun diplomasi biasa. Segala hal sudah Trump berikan, pengakuan Yerusalem, pemindahan kedutaan, tekanan keras terhadap Iran, dan pembukaan jalan normalisasi Israel dengan dunia Arab. Namun saat Trump kalah dalam pemilu 2020, Netanyahu dengan cepat mengirim ucapan selamat kepada Joe Biden. Sebuah langkah diplomasi yang justru membakar amarah Trump. Mungkin Netanyahu dihadapkan pada dilema, tapi sebagai kepala pemerintahan, ia tahu harus segera menjalin hubungan dengan penguasa baru. Ucapan selamat itu diplomatis, tapi bagi Trump adalah pengkhianatan yang amat dalam. Kekecewaan itu pecah lewat kata-kata kasar yang terlontar dari mulutnya. Seketika fondasi hubungan personal yang sama ini jadi perekat Amerika-Israel retak. Retakan itulah yang membuka babak baru penuh ketegangan, curiga, dan ketidakpastian. Donald Trump, sosok yang sama ini dikenal kontroversial dan jauh dari arus politik tradisional, kembali memimpin Amerika Serikat. Kalian pasti ingat betapa eratnya hubungan Trump dengan Benjamin Netanyahu. Dua pemimpin yang sama-sama penuh warna, sama-sama memicu perdebatan, dan tampak seperti pasangan tak terpisahkan di panggung internasional. Namun jangan mudah terpukau dan kemesraan yang terlihat. Di balik ucapan hangat dan jabat tangan yang kerap mereka tunjukkan, tersembunyi ketegangan yang tak kasat mata. Sebuah momen penting yang mencoreng kedekatan mereka terjadi pada 2021. Trump tanpa segan melontarkan "f*** yang mengejutkan publik terhadap Netanyahu. Ini bukan sekedar canda atau omongan biasa. Bagi seorang mantan presiden, ini adalah sinyal retak pondasi kepercayaan yang selama ini mereka bangun. Sejak saat itu, hubungan personal yang dulu menjadi tulang punggung kemitraan strategis mereka mulai terkoyak. Israel yang sama ini saat mengandalkan dukungan Amerika kini mulai merasakan perubahan besar dalam hubungan itu. Ini bukan hanya soal politik atau diplomasi, tapi soal bagaimana dunia mulai bergerak ke arah yang berbeda. Saat Donald Trump kembali ke Gedung Putih, harapan membumbung tinggi. Banyak yang percaya masa keemasan hubungan Amerika dan Israel bakal kembali gemilang.
Namun kenyataan justru memperlihatkan dinamika yang jauh lebih rumit dan penuh kejutan. Awalnya Trump langsung membatalkan kebijakan Biden yang membatasi pemukiman Israel ekstremis di tepi barat. Sebuah keputusan yang langsung disambut hangat oleh Netanyahu. Selain itu, Trump menumpahkan bantuan militer dalam jumlah besar. Mulai dari pengiriman senjata berat hingga sistem pertahanan tercanggih dan dukungan keamanan yang diperluas secara masif. Amerika kembali jadi benteng kokoh bagi Israel. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Perlahan tapi pasti arah kebijakan Trump bergeser. Mulai melonggarkan dukungan terhadap Israel yang selama ini begitu kuat. Di tengah ketegangan terbaru di Gaza, Trump mengejutkan semua pihak dengan tekanan publik yang keras agar Israel menghentikan operasi militer dan menerima gencatan senjata. Sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi sebelumnya di masa jabatannya. Lebih mengejutkan lagi, Amerika secara diam-diam membuka jalur negosiasi langsung dengan Hamas untuk membebaskan sandera tanpa sepengetahuan Netanyahu. Bukan cuma itu, Washington juga kembali membuka pintu diplomasi dengan Iran, rival utama Israel, dalam kerangka pembicaraan nuklir yang sangat sensitif. Komunikasi juga mulai terjalin dengan kelompok Houthi di Yaman yang selama ini dianggap sebagai alat Iran di kawasan. Israel yang selama ini sangat bergantung pada izin Amerika untuk menarget fasilitas nuklir Iran harus menghadapi kenyataan pahit. Trump menolak memberikan dukungan militer untuk serangan tersebut. Sinyal paling mengguncang datang dari Arab Saudi. Dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat, Trump menghilangkan syarat normalisasi hubungan Israel sebagai bagian dari kesepakatan. Secara langsung menurunkan bobot diplomasi Israel di Timur Tengah. Di puncak ketegangan, Trump memberikan ultimatum keras. Israel harus menghentikan operasi militer dan segera melakukan gencatan senjata atau menghadapi resiko pencabutan dukungan dari Amerika. Ia juga menuntut agar bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza. Tekanan ini disampaikan secara terbuka, bukan lagi di balik layar. Forum internasional dan media global jadi panggung pengumuman perubahan sikap Washington. Netanyahu yang selama ini yakin akan dukungan penuh Amerika, kini mendapati dirinya berdiri sendiri, terisolasi dalam pusaran politik dan perang. Sejumlah petinggi militer Israel menyebut periode ini sebagai momen paling kritis dalam sejarah hubungan bilateral. Tanpa dukungan penuh Amerika, operasi militer Israel di Gaza bisa berhenti total, sementara gelombang tekanan internasional terus membesar. Meski Netanyahu berusaha bertahan, serangan demi serangan terus menghantam. Pengiriman amunisi tertunda, akses ke senjata presisi dibatasi, dan kekuatan lobi Israel di Kongres melemah drastis. Amerika bahkan memberi isyarat bahwa posisi Israel di PBB bisa terguncang jika mereka terus mengabaikan seruan untuk menghentikan konflik dan mengurangi korban sipil. Inilah titik balik yang nyata. Amerika yang dulu dikenal sebagai pendukung setia Israel, kini berubah wajah, menjadi kekuatan pragmatis yang menempatkan kepentingan nasionalnya di atas segalanya. Jadi, apa yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan? Singkatnya, di balik retorika persahabatan, pelukan diplomatik, dan kesepakatan militer, satu prinsip kini semakin nyata dari Washington, bahkan untuk sekutu terdekat sekalipun. Bagi Israel, ini adalah kenyataan yang sulit diterima. Aliansi yang sama ini dianggap kokoh, ternyata sangat bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan dan kepentingan apa yang sedang diutamakan saat ini. Saat tekanan global meningkat, opini publik Amerika berubah dan fokus pada kepentingan domestik semakin kuat. Israel pun mengalami tekanan, pembatasan, bahkan ditinggalkan untuk sementara. Israel mulai membahas soal kemandirian strategis, sadar bahwa tidak bisa selalu mengandalkan satu sekutu saja. Namun ini bukan semata masalah militer, melainkan juga gambaran arah pergeseran dunia. Apakah ini cuma gelombang sementara, atau justru pertanda bahwa pusat kekuatan dunia sedang bergeser, dan Amerika tengah merumuskan ulang siapa yang akan dianggap teman dan siapa yang jadi beban? Satu hal pasti, di era pasca Trump, bahkan hubungan terdekat pun diuji. Karena ketika segalanya dipertaruhkan, Washington akan selalu menempatkan kepentingan dirinya di atas segalanya.